Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Setelah melihat gaya bertarungnya Jaesung, Son-woo, Arang, dan Winnie hanya bisa melongo melihat kehebatannya. Son-woo yang serius memperhatikan pertarungan bergumam, "Itu terjadi hanya dalam sekejap. Tapi aku yakin, skill itu yang saat ia gunakan melepaskan diri di dalam tanah." Jaesung dan Kim Hyun berhasil menusukkan pedang mereka di bagian core section pada tubuh cacing gurun itu. Jadi sedikit info ya guys, core section itu adalah lapisan pelindung yang melindungi energi inti yang biasa diburu oleh si Son-woo. Nah, lapisan ini itu sifatnya susah ditembus ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Dalam waktu yang bersamaan, Jaesung dan Kim Hyun membelah dua tubuh cacing itu dengan skill terakhir dari Jaesung, yaitu Exploding Sword. Tubuh cacing pada bagian core-nya pun hancur. Dan di sini udah bisa kita pastikan ya, kalau cacing itu udah KO. Sialan, dia bukan di levelku lagi, gumam dari Son-woo. Tapi tanpa disadari, cacing itu mampu menyemburkan sesuatu ke arah Jaesung. Ternyata semburan itu adalah semburan parasit ya, yang menuhin sekujur tubuh Jaesung. Sontak saja dia teriak minta tolong. Bisa-bisanya dia melakukan kesalahan seperti orang pemula. Padahal cara dia bertarung udah keren, gumam dari Son-woo. Son-woo juga keheranan kenapa si Kim Hyun malah diam saja nggak mau bantuin. Ya, simpelnya aku benci dengan serangga kecil, ucap dari Kim Hyun. Ini mukanya Jaesung kasihan banget ya, disedot terus sama parasitnya. Jaesung kemudian meminta bantuan pada Sena untuk menolongnya. Apa yang harus aku perbuat? Ucap santai dari Sena. Karena udah nggak tahan lagi, Jaesung akhirnya bikin perjanjian biar Sena mau membantunya. Aneh bener nih tim, gumam dari Son-woo yang udah masang tampang keheranan melihat tingkah laku dari tim Kode Blue. Akhirnya Sena setuju untuk membantunya dan menyuruh Son-woo dan Arang untuk menjaga jarak. Dari kejauhan, Sena mulai merapalkan kemampuannya dan menyembuhkan Jaesung dari parasit-parasit yang nyedot tubuhnya terus-menerus. Seorang metahuman dengan skill penyembuhan di kurun, ucap Son-woo sambil kebingungan. Ditambah lagi dia menggunakan skillnya pada jarak yang jauh. Aku tak pernah bertemu dengan tim semacam ini sebelumnya. Tim Kode Blue berhasil ya buat Son-woo terkejut-kejut. Dalam hitungan detik, Jaesung pun kembali sehat seperti semula. Sial, baunya ternyata lebih menyengat dari yang kukira. Dari yang kau kira? Maksudmu kau sudah memprediksikan itu? Jadi kau sudah tahu apa yang semua akan terjadi? Apa semua ini sudah direncanakan? Tanya dari Son-woo. Ya, benar. Semua adalah karya persembahan dari tim Kode Blue. Semuanya sudah direncanakan sejak kemunculan cacing gurung ini. Tim kami hebat kan? Ucap dari Jaesung dengan gayanya. Ya, ternyata di prank ya guys. Tapi totalitas banget ya aktingnya sampai mau disembur dan disedot oleh parasit. Tanpa menghiraukan perkataan Jaesung barusan, Son-woo malah mengalihkan topik pembicaraan. Ya, si Son-woo ini nggak seru banget ya, bawaannya serius mulu. Aku ada satu pertanyaan. Serangan yang keluar dari pedangmu itu apa? Tanya dari Son-woo. Mendengar pertanyaan receh dari Son-woo, Jaesung pun malah frustasi. Kau nggak tahu apa-apa tentang energi inti? Yah, rupanya perjalananmu masih sangat panjang. Tapi tak perlu khawatir, kalian semua telah lulus dan kami akan menjadi mentormu ke depannya. Oke, ayo kita mulai latihan yang sebenarnya, ucap dari Jaesung. Tapi sebelum kita mulai latihan fisik, aku akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu dengan bantuan Sena. Karena hanya dia yang sangat mahir dalam skill manipulasi energi inti.
Son-woo di sini juga bertanya tentang jenis latihan yang akan dijalani oleh Arang dan Minnie. Karena Arang bukanlah seorang metahuman, latihan kualitas tinggi justru akan sia-sia untuknya. Selain itu, bagi Minnie si ahli teknologi sihir, masih terlalu dini untuknya belajar dengan energi inti. Tapi Arang dapat melakukan latihan bertarung dengan Kim Hyun, karena ia memiliki skill keterampilan fisik. Di sini ternyata Arang udah mulai latihan ya sama si Kim Hyun. Gercep juga ya nih anak. Oke, kalau gitu kita mulai pelajarannya. Pertama-tama, kita akan membahas secara umum pada pengkategorian metahuman terlebih dahulu. Son-woo yang sudah memahami kategori itu pun menjelaskan kalau metahuman terbagi menjadi 6 kategori. Jadi ada penguatan tubuh, kekuatan supernatural, sihir, teknologi sihir, spiritual, dan mengendalikan demonic beast. Benar, 6 kategori umum itu disebut juga dengan sifat intrinsik. Nah, energi inti yang dimiliki metahuman dapat berubah sesuai dengan karakteristik unik mereka sendiri. Itulah kenapa beberapa orang dapat menggunakan penguatan tubuh dan yang lainnya memiliki kemampuan api. Bagaimanapun juga, jika kau tak melalui transformasi ini, kau mungkin saja akan melepas energi murni inti itu. Dan itulah yang disebut dengan common traits. Hal yang sama juga berlaku untuk Moonlight dan Exploding Swords milikku. Jadi, aku mengumpulkan energi murni inti ke pedangku dan melepaskannya. Tapi alasan lain sifat umum penting adalah karena mereka berhubungan langsung dengan peningkatan jumlah energi inti di dalam dirimu. Nah, jika kau sudah paham cara menggunakan common traits, kau bisa secara bertahap meningkatkan jumlah energi intimu. Sama dengan konsep naik level dalam game. Sena pun menambahkan, jika bicara tentang perkembangan, biasanya kita terpikir untuk memperoleh pengalaman atau meningkatkan statistik kan? Tapi, kapasitas energi intinya dapat berkembang jika kau menggunakan common traits. Jadi simpelnya, aku bisa menggabungkan energi dari semua kemampuan yang aku serap menjadi satu. Dan jika aku terus menyerap kemampuan, aku bisa berkembang 2 kali atau bahkan lebih banyak lagi, gumam Son-woo. Baik, karena kau sudah paham dengan konsep energi inti. Sekarang kita langsung ke praktiknya. Fokus dan pukullah bodi mobil ini dengan seluruh kemampuanmu. Tak buruk. Hanya saja bukan itu yang kumaksud tahu. Jisung kemudian menyuruh Sena untuk mengajarinya teknik kepada Son-woo. Ia pun menyuruh Son-woo untuk mundur dari mobil itu. Son-woo, apakah kau merasakan energi di tanganmu saat kau mendaratkan pukulan barusan? Sekarang, jangan memikirkan energi itu sebagaimana kau menggunakan kekuatan dari ototmu. Tapi, pikirkan energi intimu turun ke bawah sesuai dengan arah jariku menyentuhmu. Lalu letakkan energi itu di tanganmu. Tapi untuk sekarang, cobalah menuangkan sedikit energi ke ujung jadi lalu melepaskannya. Cobalah berpikir seperti kau sedang menjentikan jarimu ke dahi seseorang, ucap Sena menjelaskan. Son-woo pun memfokuskan energi intinya ke jari-jarinya sesuai dengan penjelasan dari Sena dan meluncurkan serangan ke arah mobil itu. Baru aja sekali nyoba udah langsung bisa ya si babang Son-woo kita. Kau bisa melakukannya hanya dalam sekali coba. Apa kau benar-benar merasakan aliran energi intinya? Tanya dari Sena. Tentu saja aku merasakannya, jawab Son-woo dengan santainya. Mengetahui kalau Son-woo memiliki bakat yang terpendam. Jae-sung pun menyarankan Son-woo untuk pergi berlatih ke markas besar Note. Yah, meskipun hal itu akan membuat manajer cabang Kimbushi menjadi gila. Sejujurnya demi distrik 17, akan jauh lebih baik jika kau tetap di sini. Tapi jika kau berniat untuk mengembangkan dirimu lebih pesat lagi, kau memiliki pilihan untuk berlatih di markas besar Note. Yah, sudah. Pembicaraan markas besar bisa kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sekarang kau fokus berlatih saja terlebih dahulu. Shin kemudian berpindah dan memperlihatkan Son-woo yang sedang berlatih keras. Kali ini Son-woo sudah berhasil memfokuskan energi inti ke pedangnya dan dapat menambah damage pada serangannya, percis seperti yang dilakukan oleh Jae-sung saat melawan cacing gurun.
Keren-keren, jadi nggak perlu waktu berhari-hari ya buat Son Woo bisa menguasai skillnya. Bahkan dia juga udah bisa menggunakan Exploding Sword milik Jaesung. Setelah selesai berlatih, Son Woo memutuskan untuk kembali dan beristirahat sebentar. Tapi sesampainya ia di dalam ruangan, ia tak melihat Arang di sana. Minnie menjelaskan kalau Arang bertingkah aneh belakangan ini. Dan juga ia tak melihatnya lagi setelah mereka latihan. Son Woo kemudian merasakan ada orang lain di ruangan itu. Ia pun menoleh ke arah pintu. Dan benar saja orang itu langsung kabur. Setelah Son Woo mengecek keluar, orang itu sudah pergi dari sana. Dan ia menemukan sebuah surat yang ditempel pada pintunya. Son Woo yang membaca surat itu tiba-tiba merubah ekspresinya menjadi serius. Dan ternyata guys, si Arang ini lagi disekap oleh segerombolan orang. Salah satu penculik itu berkata, apakah dia akan datang ke sini? Lalu pemimpin kelompok berkata, ya itu tentu saja, jika dia nggak mau kehilangan adiknya, dia pasti akan datang. Tak lama kemudian, Son Woo pun tiba di lokasi bersama dengan Jamie. Son Woo pun dengan serius berkata, Jamie, kau bisa pergi sekarang. Akan kutangani sendiri. Son Woo kemudian masuk ke dalam gedung itu seorang diri. Ia pun disambut oleh para penculik dan Arang yang disandra dengan wajahnya yang sudah babak belur. Oi pemandu, ucap pemimpin itu. Melihat kondisi Arang, Son Woo pun menjadi emosi. Arang, apakah kau baik-baik saja? Apa yang telah kalian lakukan? Bentak dari Son Woo. Hei pemandu, apakah kau lupa bagaimana sikapmu dengan istriku Yun Hee? Kejadian itu belum lama, tapi kau dengan mudah melupakannya. Well, kejadian itu sangat menggangguku dan aku menghabiskan waktu memikirkan cara membalasmu. Tapi bocah tengi ini malah datang sendiri di waktu yang tepat. Wah, jadi ini ya yang namanya Kang Hyun Soo. Jadi itu alasan kau memanggilku ke sini. Sekarang aku sudah di sini, jadi lepaskan anak itu. Ucap dari Son Woo dengan membentak. Hyun Soo kemudian berjalan mendekati Son Woo. Ia dengan cepat menamparnya dengan sangat keras. Hingga Son Woo pun terjatuh. Hei, apa kau tak bisa membaca situasi? Berani-beraninya kau mengangkat kepalamu dengan percaya diri. Bagaimana bisa orang bodoh sepertimu yang bahkan tak bisa melindungi diri sendiri mau melindungi orang lain, ha? Lalu terdengar teriakan Arang yang meminta Hyun Soo untuk menghentikan perbuatannya. Mendengar teriakan Arang, Hyun Soo pun semakin marah dan menendangnya. Hei bocah tengi, jangan menyela saat orang dewasa sedang berbicara. Hei kau sialan, jangan sentuh anak itu, ucap dari Son Woo. Sambil menahan emosinya, Hyun Soo pun meludah ke arah Son Woo. Untungnya Son Woo pun bisa menghindari ludah itu. Ternyata seperti cairan yang sangat asam. Hah, kemampuan meludahkan racun. Tidak, aku yakin dia pasti menyembunyikan senjata dalam mulutnya, gumam dari Son Woo. Lagi-lagi suara yang hanya bisa didengar oleh Son Woo muncul kembali dan menyuruhnya untuk menghabisi Hyun Soo karena telah merendahkan dirinya. Tunjukkan kehebatanmu sekarang, maka tak ada satupun orang yang berani membuat masalah denganmu, ucap dari suara itu. Tiba-tiba Hyun Soo pun mulai meninju Son Woo. Tapi Son Woo yang tak mau diam aja direndahkan. Ia mulai menunjukkan sedikit kekuatannya. Tolong hentikan semua ini, Hunter Kang Hyun Soo, ucap dari Son Woo. Apa kau tak tahu di mana tempatmu? Hanya karena Mender Cabang menyukaimu. Jadi kau pikir kau bisa bertingkah seenaknya, ucap dari Hyun Soo. Tanpa mengatakan apa-apa, Son Woo pun mengencangkan genggaman tangannya. Hyun Soo pun terkejut setelah ia merasakan kekuatan Son Woo. Son Woo pun berniat untuk melakukan penyerangan karena ia sudah muak dengan sikap Hyun Soo. Tapi tiba-tiba Arang pun muncul dan memberi kode kepada Son Woo untuk tidak membuat gaduh. Setelah Son Woo paham dengan kode dari Arang, ia kemudian melepaskan genggamannya. Sontak saja Hyun Soo langsung memukulnya.
Tapi karena Son-woo telah menahan diri, ia justru meminta maaf atas kejadian tempo hari yang melibatkan istrinya. Karena Yoon-hee juga tak menjelaskan kejadiannya secara detail, aku tak bisa menarik kesimpulan sendiri. Akan lebih baik jika kau berhati-hati ke depannya, ucap Hyun-soo. Son-woo dan Arang pun pergi dari tempat itu tanpa adanya kericuhan yang terjadi. Para kroco dari Hyun-soo sangat terkejut melihat kelembutan hati Hyun-soo yang memberikan Son-woo dan Arang pergi begitu saja. "Diam kalian, dasar orang-orang sialan!" teriak Hyun-soo. Dalam benaknya ia berkata, "Jika bocah tengik itu tidak menghentikan pemandu itu, tanganku bisa saja hancur." Sialan, padahal dia hanya pemandu normal, tapi kenapa dia sangat kuat? Scene pun berpindah. Di sini Son-woo membantu Arang melepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Arang kemudian menjelaskan kalau ia berusaha mencari quest sebagai seorang pemandu. Dan di saat ia berjalan di sekitar markas, saat itu ia melihat mereka berada di luar dan Arang pun langsung ditangkap. Arang melanjutkan perkataannya, "Aku tak mau dikeluarkan dari tim Cardiff hanya karena aku manusia biasa. Maka setidaknya aku menjalankan peranku sebagai seorang pemandu dengan baik." Son-woo pun yang mulai merasa kasihan mendengar perkataan dari Arang. Ia pun menyuruhnya untuk tak memaksakan diri. "Tidak, bagi metahuman sepertimu, kalian semua tak perlu menahan diri. Tapi setelah kita bertemu dengan para senior tim Kode Blue, aku sangat sadar akan posisiku." Setelah perdebatan yang panjang dari mereka berdua, mereka akhirnya sampai di tempat kediaman. Sesampainya Son-woo memasuki ruangan, ia langsung mencari manajer cabang. "Aku akan membicarakan dengan manajer tentang cara menyingkirkan Kang Hyun-soo," ucap dari Son-woo. Minnie mengatakan kalau manajer baru saja pergi dengan Jamie. Lalu Son-woo pun melihat Hunter Hyun berada di ruangan itu. "Hunter Kim Hyun, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kalian sedang dalam misi?" "Di mana Jae-sung dan Sena?" tanya dari Son-woo. "Sesuatu telah terjadi dalam misi kami. Son-woo, tolonglah bantu aku," ucap dari Hyun dengan paniknya. Wah, apa ya yang bisa membuat Kim Hyun sepanik itu? Padahal kita tahu ya tim Kode Blue itu sudah sangat berpengalaman. Oke, jadi sampai di sini dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you!